Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu ya, sudah beberapa video tapi saya belum memperkenalkan diri. Nama saya Riga ya. Saya dari Ponorogo, Kota Riok. Untuk kalian yang di daerah Ponorogo yang saat ini menderita atau mengalami gangguan pencernaan, asam lambung, GERD, anxiety, kalian bisa sharing-sharing ya, bisa mampir ke rumah saya. Kita bisa sharing apa saja keluhan kalian, khususnya untuk yang di daerah Ponorogo. Kalian bisa mampir ke rumah dan gratis ya, tidak ada biaya apapun. Kalian bisa bertanya-tanya bagaimana caranya saya dulu bisa sembuh kayak gitu, karena saya dulu sangat parah ya. 2 tahun yang lalu badan saya sangat kurus kering dan rambut saya rontok parah kayak gitu. Jadi untuk kalian yang di Kota Riok, di Ponorogo, kalian bisa mampir nanti ke rumah saya. Kita bisa sharing-sharing dan tidak ada biaya apapun, gratis kayak gitu. Karena saya tahu untuk sakit ini memang banyak sekali ya yang menderita, dan mungkin untuk kalian yang sudah berobat kemanapun dan menghabiskan biaya sangat banyak dan belum sembuh kayak gitu, kalian bisa mampir ke rumah saya. Nanti bisa kalian DM ya ke IG saya Rigardian kayak gitu. Jadi kalian bisa mampir, bisa tanya-tanya kayak gitu untuk di seputaran Kota Riok kayak gitu. Banyak sekali yang kemarin komen di komentar, buah apa saja Kak yang mungkin dikonsumsi saat asam lambung kayak gitu ya, atau GERD kayak gitu, atau masalah gangguan pencernaan kayak gitu. Saya dulu banyak mencoba ya buah-buahan kayak gitu. Jadi ada yang cocok di lambung, ada juga yang tidak cocok di lambung kayak gitu. Kita di setiap orang itu ketika makan buah-buahan atau mungkin sayur-sayuran atau makanan apapun itu, satu orang dengan orang yang lain itu sangat berbeda. Contohnya makan pisang kayak gitu. Saya dulu kalau makan pisang itu tidak apa-apa kayak gitu. Tapi kalau orang lain ada juga yang kemarin berkomentar itu makan pisang jadi perut itu kembung atau begah kayak gitu. Jadi tidak semua pisang itu bisa dimakan kayak gitu. Nah langsung saja ini saya sudah list ya, makanan-makanan yang makan buah-buahan yang bisa kalian konsumsi kayak gitu. Langsung kita bahas saja ya, karena sebentar lagi kerja kayak gitu. Jadi singkatnya saja kayak gitu. Kayak gini, kelihatan nggak? Maaf, benar. Langsung saja ya. Yang pertama saya bacakan saja. Untuk kalian ya, ini rekomendasi dari saya, berkaca dari apa yang saya konsumsi dulu ya. Kalian jangan takut untuk makan ya, karena penunjang kalian segera sembuh itu adalah makan. Jadi kalau kalian nggak makan itu kalian akan kurus kayak gitu, kalian akan lemes, akan keliengan kayak gitu. Jadi makan itu sangat penting ya, faktor makan itu akan menunjang kesehatan kalian. Jadi kalau kalian itu takut makan buah, sayur, dan makan apa saja itu, kalian akan lama penyembuhannya. Karena gimana ya, vitamin yang masuk di tubuh kalian itu kurang kayak gitu. Jadi ini ya rekomendasi buah-buahan yang dulu saya pernah makan kayak gitu, dan ada yang cocok dan tidak ada yang cocok kayak gitu. Yang pertama, yang tidak cocok dulu ya, mangga. Mangga itu vitamin C-nya sangat banyak ya, meskipun dia manis kayak gitu. Saya dulu di perut itu tidak cocok, sangat perih dan gimana ya, sakit kayak gitu. Jadi perih sekali kayak gitu. Jadi untuk mangga, untuk kalian yang masih proses penyembuhan, mangganya di skip dulu kayak gitu. Nanti kalau sudah sembuh boleh makan mangga. Terus yang kedua, manggis. Manggis itu juga sangat asam teman-teman. Jadi gimana ya, untuk yang masih penyembuhan juga di skip dulu saja ya untuk buah manggis kayak gitu. Tapi kalau kulitnya kayak gitu, kulit manggis itu sangat bagus ya untuk radang ya, untuk radang-radang kayak gitu ya. Jadi banyak di toko-toko atau apotek itu menjual kulit manggis ya, tapi sudah olahan kayak gitu. Jadi
kulitnya bagus kayak gitu. Tapi kalau buah dalamnya skip dulu untuk yang mungkin proses penyembuhan ini kayak gitu. Terus yang seterusnya adalah nanas. Nah, ini nanas ini sangat asam sekali. Jadi untuk kalian yang menderita asam lambung tinggi kayak gitu, jadi kalian harus skip terlebih dahulu karena ini sangat asam sekali ya teman-teman. Meskipun kalian sudah sembuh, nanas ini kalian hindari dulu kayak gitu. Harus benar-benar sembuh terlebih dahulu. Ini pantangan utama kalau nanas ini. Terus yang selanjutnya adalah buah rambutan. Rambutan ini meskipun manis, dia itu sangat tajam di perut kayak gitu. Jadi ketika dulu saya sakit asam lambung ya, makan rambutan ini di perut itu sangat panas sekali ya. Panas terus kembung kayak gitu. Jadi untuk proses penyembuhan kalian, saya sarankan untuk buah rambutan ini di skip dulu kayak gitu. Terus salak. Salak ini juga sama, meskipun dia tidak asam ya. Ini di perut begah kayak gitu. Tapi jika kalian ingin mencoba silahkan, nggak apa-apa. Salak ini cuman begah-begah gitu ya di perut, tidak panas kayak gitu. Tapi untuk proses penyembuhan, untuk kalian yang masih proses penyembuhan, skip dulu saja. Terus sirsa ini juga sangat asam. Ini kalian skip dulu ya. Ini juga pantangan utama, sirsa ini sangat asam. Terus nangka. Nah, ini nangka ini juga meskipun dia manis ya, teman-teman. Ini kalau dimakan, ini di perut sangat panas sekali. Nangka itu bisa berupa buah ya, bisa berupa sebelum nangka itu matang, itu bisa juga di sayur biasanya untuk masakan-masakan Padang kayak gitu ya. Jadi untuk nangka kalian skip ya. Ini pantangan utama juga kalau buah-buahan nangka ini. Di perut itu sangat panas dan bisa menghasilkan gas. Jadi kayak mungkin perut kalian akan kembung kayak gitu ya kalau makan nangka kayak gitu. Terus stroberi ini asam juga, tapi ada yang manis. Ini harus kalian hindari, tapi kalau kalian ingin mencoba silahkan yang manis kayak gitu ya. Karena di setiap lambung kita itu, setiap penderita pencernaan ini, saya dengan kalian itu mungkin berbeda-beda ya kayak gitu. Jadi kalau kalian makan stroberi nggak apa-apa, kalau saya makan stroberi itu bisa kembung dan panas kayak gitu. Jadi nggak semua buah-buahan yang saya sarankan di sini nggak boleh kalian makan ya. Jadi ada yang boleh, ada yang enggak, maksudnya cocok-cocokan kayak gitu. Tapi yang sudah saya list di sini sudah saya pernah coba kayak gitu ya, bagaimana reaksi di perut kayak gitu. Intinya jangan berlebihan, meskipun ada buah yang boleh, jangan berlebihan memakannya, sedikit saja kayak gitu. Terus anggur ini juga tidak akan cocok untuk kalian teman-teman. Anggur ini sangat asam ya, meskipun ada yang manis itu pasti ada rasa asamnya kayak gitu. Jadi skip dulu ya. Terus belimbing ini asam juga teman-teman. Selain asam dia itu kulit luarnya itu ada kulitnya, jadi akan lama ya dicerna oleh lambung kita ya. Jadi memerlukan asam lambung yang sangat banyak. Ketika kalian makan belimbing ini, selain rasa asam di perut kalian itu juga pasti akan panas kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada coklat ini juga asam, di skip dulu. Duku itu juga asam, jadi kalian skip dulu ya. Nah, yang selanjutnya ini adalah durian ini sangat panas sekali di perut ya. Meskipun kalian tidak mengalami gangguan pencernaan ya atau asam lambung tinggi, jika kalian sehat ya, sehat itu aja ya, kalian makan durian ini pasti panas di perut ya teman-teman. Jadi ini adalah buah durian ini termasuk buah-buahan yang pantangan ya. Memang benar-benar jangan mengkonsumsi durian kayak gitu. Terus selanjutnya jambu batu, yang dalamnya ada isinya kayak gitu ya, kecil-kecil itu. Sementara di skip dulu, jangan dimakan, apalagi kebanyakan kadang-kadang teman-teman itu gimana ya, seisi-isinya dimakan kayak gitu. Saya dulu juga pernah kayak gitu karena enak kayak gitu teman-teman ya. Jadi di skip dulu untuk jambu batu ya. Ini akan susah dicerna oleh lambung kita. Terus buah jeruk itu asam juga. Jadi vitamin C-nya sangat banyak ini teman-teman. Jadi kalian skip dulu untuk yang proses penyembuhan kayak gitu ya. Terus kedondong ini
asam ya, ada manis-manisnya, tapi kalau kalian makan itu dia akan mengeluarkan gas di perut kalian, jadi sensasinya akan gembung kayak gitu. Terus kelengkeng itu manis sebenarnya teman-teman. Tapi ketika saya kemarin mencoba ya, pas sakit kemarin ya, kelengkeng itu di perut itu panas. Jadi cocok-cocokan ini, selain manis ya, di luar apa ya, di bagian luar, di dalam cangkang atau di bagian terluar dari buah kelengkeng ini ada selaput kayak gitu ya. Jadi mungkin itu yang membuat lama dicerna ya, dari lambung kita ya. Jadi memerlukan asam lambung yang sangat banyak kayak gitu. Ketika kalian akan makan kelengkeng ini panas di perut, tapi cocok-cocokan ini bisa dicoba kalau kelengkeng nggak apa-apa. Terus yang dihindari untuk terakhir itu adalah kalau saya itu lemon. Jadi banyak orang itu nggak banyak ya, ada beberapa orang itu mengatakan bahwa buah lemon itu bisa untuk obat sakit mah kayak itu ya, obat sakit mah ya, luka lambung kayak gitu ya. Sama ya, apa yang seperti yang saya katakan sebelumnya ya. Ketika kalian menderita sakit luka lambung kayak gitu ya, dengan sariawan di bibir, itu hampir mirip kok. Sakitnya itu hampir mirip ya, seperti itu kayak gitu. Luka lambung itu sama sariawan seperti itu. Ada juga orang yang sariawan itu makan pedas, terus yang asam-asam itu sembuh. Yang sembuh itu mereka-mereka yang anxiety-nya atau daya tahan pikirannya itu kuat kayak gitu ya. Jadi ketika dia seumpama ya sakit sariawan kayak gitu ya, dia makan yang pedas-pedas dan mungkin makan yang asam kayak gitu ya, benar mereka bisa menyembuhkan seharian mereka. Tapi untuk kita ya yang sudah terkena anxiety kayak gitu ya, mencoba kayak gini terus ada mungkin makan makanan yang asam dan pedas ya, terus kita merasakan di badan kita kok gak enak, jadi pikiran kita itu kemana-mana, jadi daya tahan pikiran kita ya mungkin lemah kayak gitu ya. Jadi ini bisa memperparah keadaan. Jadi untuk lemon ini saya sarankan untuk di skip dulu. Saya dulu juga pernah mencoba sih, buah lemon sama jeruk nipis ini pagi itu saya seduh dengan air panas ya. Memang rasanya nggak asam. Lemon ini kalau dengan jeruk nipis ini kalau kita seduh ya, ini rasanya akan agak pahit kayak gitu ya. Jadi nggak asam kayak gitu. Jadi kalau saya dulu pernah mencoba tapi nggak cocok. Di perut melilit kayak gitu ya, kembung kayak gitu ya. Jadi untuk lemon, untuk proses penyembuhan kalian, saya sarankan untuk di skip. Tapi jika ada yang mencoba dan menyarankan bahwa lemon itu adalah apa ya, untuk buah penyembuh kayak gitu ya, silahkan mencoba saja kayak gitu. Asalkan ada yang benar-benar menyarankan atau rekomendasi atau bagaimana caranya, terus ada pertanggungjawaban kayak gitu ya, silahkan mencoba, nggak apa-apa. Terus ini ya, masih banyak teman-teman, itu tadi yang hindari dulu ya, buah-buahan yang kalian harus hindari kayak gitu. Terus ini buah-buahan yang boleh itu sangat banyak ya. Jadi kalian itu nggak usah terlalu takut ya untuk makan buah-buahan ya, atau makan sayur-sayuran atau makan yang lain kayak gitu. Yang pertama yang boleh kalian makan itu buah itu kelapa. Ini sangat bagus sekali airnya ya. Jika kalian masih minum obat-obatan ya, terkadang kita kalau minum obat-obatan kimia itu sering kencing kayak gitu, pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil kayak gitu. Jadi untuk menghindari dehidrasi, kalian ya harus minum air kelapa ini kayak gitu. Air kelapa ini juga bisa mengurai atau menghilangkan atau gimana ya, zat-zat kimia yang berada di dalam tubuh kalian kayak gitu. Jadi menetralkan lah zat-zat kimia atau obat-obat kimia yang berada di tubuh kalian kayak gitu. Air kelapa sangat bagus. Tapi saya dulu pernah ya, ada rekomendasi dari teman, katanya air kelapa ini kalau dibakar itu juga bisa mengobati sakit lambung kayak gitu ya, dengan cara diminum rutin kayak gitu. Saya dulu satu buah kelapa itu saya bakar dan saya habiskan. Jadi jangan banyak-banyak teman-teman.
Air kelapa ini meskipun bagus juga kalian harus atur kayak gitu. Minumnya setengah gelas saja atau 1 gelas itu sudah cukup ya. Dan jangan langsung dihabiskan. Saya dulu langsung habis ya, setelah saya bakar kan hangat-hangat kita itu ya, agak enak ya. Saya habiskan itu kembung di perut teman-teman. Jadi meskipun bagus ini jangan banyak-banyak kayak gitu. Kalian atur sendiri ya, seberapa, yang penting tidak terlalu banyak. Apapun yang kebanyakan itu tidak bagus ya gitu. Terus yang selanjutnya yang boleh dimakan adalah jambu air. Tapi jambu air itu yang matang ya, yang benar-benar manis, jangan yang sepet kayak gitu ya. Jangan yang belum matang ya, yang benar-benar sudah matang jambu air itu manis gak apa-apa. Terus ceri itu juga bisa. Ceri itu gimana ya? Bisa juga. Itu masih sama saja dengan karsen teman-teman. Karsen itu juga bisa ya. Karsen itu manis juga, nggak apa-apa. Terus buah alpukat juga bagus. Tapi jangan banyak-banyak. Alpukat ini juga mengandung lemak ya. Kalau makan ya separuhnya saja ya. Satu itu buat 1 hari ya, pagi sama sore, atau 1 hari itu setengah saja kayak gitu. Itu bagus, nggak apa-apa. Pokoknya intinya yang boleh-boleh ini kalian jangan takut. Jika ada sensasi sedikit di perut kalian, itu memang ya gimana ya namanya, lagi sakit pencernaan ya kayak gitu. Tapi yang saya rekomendasikan boleh-boleh ini bisa kalian coba kayak gitu. Ini aman. Terus yang selanjutnya apel. Apel ini juga bagus. Saya dulu juga konsumsi apel ya. Tapi ingat, apel ini harus kalian kupas dulu karena apel ini ada kulitnya ya. Kulitnya itu akan sangat susah dicerna oleh lambung kalian. Jadi kalau kalian makan sama kulit-kulitnya, itu perut kalian pasti akan panas karena kulitnya ini akan agak susah dicerna ya oleh lambung kalian. Terus selanjutnya semangka. Semangka ini bagus juga, boleh. Tapi jangan terlalu banyak karena semangka ini dia mengandung air sangat banyak teman-teman. Kandungan airnya sangat banyak. Jadi kalau kalian terlalu banyak, perut kalian akan begah kayak gitu. Sama dengan melon. Melon ini juga boleh, tapi jangan terlalu banyak juga karena kandungan airnya sangat banyak kayak gitu. Terus buah pir. Buah pir ini juga sangat bagus teman-teman. Buah pir ini juga sama seperti apel, tapi jangan dimakan sama kulitnya. Harus kalian kupas karena ini akan sangat membutuhkan asam lambung sangat banyak jika kalian makan sama kulitnya ya, karena kulitnya akan susah dicerna. Jadi kalian kupas dulu. Sama dengan apel, harus kalian kupas dulu. Terus pepaya. Pepaya ini rajanya buah, bagus sekali. Untuk kalian yang menderita asam lambung ya, atau masalah pencernaan, yang susah BAB kayak gitu, minimal 1 iris ya pepaya ini, sangat bagus sekali. Jadi usahakan setiap pagi ya, atau setiap sore atau siang, sehari 3 kali, atau pagi sama sore kalian wajib lah memakan pepaya ini. Saya rekomendasikan untuk pepaya ini rajanya buah kayak gitu, bagus sekali. Yang terakhir ini adalah buah cemilan saya dulu ketika saya menderita sakit pencernaan ya, asam lambung tinggi ya, GERD. Jadi banyak yang tanya ya, untuk pisang itu pisang gepok kayak gitu ya. Yang paling bagus itu pisang gepok. Pisang gepok itu yang bagaimana, yang kayak gini teman. Inilah, ini pisang gepok ini. Nah kayak gini, modelnya kayak gini, pisang gepok. Nah ini, karena ini dulu juga di kebun juga banyak kayak gitu ya. Di kebun saya juga banyak, juga menanam pisang kayak gini. Jadi setiap hari konsumsinya pisang gepok kayak gini. Yang paling bagus itu adalah yang setengah matang atau belum matang kayak gitu. Jadi setengah matang atau belum matang ini kalian harus rebus dahulu ya untuk cemilan ya, di sela-sela makan kalian. Jadi kalau kalian lapar, kalian bisa menyemil pisang ini ya. Kenapa kok harus pisang gepok? Karena ini dia tidak lengket di perut kayak gitu. Kalau pisang-pisang seperti pisang Ambon, terus pisang Rojo Temen itu kan manis. Dia manis, memang bener manis, tapi dia itu sifatnya lengket kayak gitu. Di perut itu lengket, jadi nggak bisa, jangan. Ketika kalian makan selain pisang gepok ini ya, pisang Ambon atau Rojo Temen itu pasti kalian akan panas di perut kayak gitu, dan kembung kayak gitu, karena dia itu sifatnya sangat lengket di perut kayak gitu. Kalau pisang gepok ini enggak, asalkan direbus kayak gitu ya, atau dibakar. Jadi kalian pilih yang belum matang atau agak setengah matang kayak gitu. Ini sangat bagus untuk cemilan kalian ya, pisang gepok ini. Jadi ini setiap hari ya, dulu karena punya
punya kebun sendiri yang menanam sendiri di rumah, jadi bisa lah setiap hari makan kayak gini ya. Jadi untuk kalian ya jangan terlalu takut makan ya. Kalau takut makan, saya dulu takut makan. Kenapa? Karena setiap ada orang yang menjenguk ke sini ya untuk menanyakan kabar itu pasti menanyakan ya gimana keadaannya, kamu itu sakit lambung loh, sakit asam lambung. Jadi jangan terlalu makannya jangan aneh-aneh kayak gitu ya. Jadi saya itu kemarin mau makan itu juga takut, semua terlalu saya pantangin. Jadi kalau terlalu banyak pantangannya itu di badan kurus. Coba lihat di video saya pertama ya, badan saya sangat kurus ya, dan rambut rontok, itu kekurangan gizi ya gitu. Makanya setiap hari cuma nasi putih terus, cuma bubur nasi putih kayak gitu. Jadi vitamin yang didapat tubuh itu kurang kayak gitu, energinya kurang. Jadi sementara itu dulu ya teman-teman. Jangan lupa untuk warga Ponorogo, jika kalian menderita sakit ini, bisa lah mampir-mampir ya ke rumah kayak gitu untuk menanyakan bagaimana caranya agar sembuh. Saya tahu dulu juga menderita sakit ini ya, dan menghabiskan biaya sangat banyak, dan pikiran saya juga terkuras kayak gitu ya. Jadi saya tahu penderitaannya kayak gitu. Jadi kalian bisa mampir lah untuk warga Ponorogo, tidak akan saya pungut biaya kayak gitu. Kita sharing-sharing saja bagaimana caranya agar bisa segera sembuh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.